Jumpa lagi dengan saya Yedi Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Belajar Mengasihi dari Lukas, si anak autis. Lukas adalah seorang anak laki-laki kecil dengan autisme yang tinggal di New York City. Ia senang sekali mengoleksi boneka-boneka empuk. Suatu hari, keluarganya melihat Lukas membawa beberapa bonekanya keluar rumah. Mereka penasaran, lalu mengikutinya. Ternyata Lukas sedang meletakkan boneka-boneka itu di pinggir jalan, tepat di depan rumah mereka, anak-anak yang tidak mampu. Bukan tanpa alasan, itu adalah hadiah Lukas untuk anak-anak miskin di lingkungan tempat tinggalnya. Tanpa banyak bicara, tanpa perlu pengakuan, ia membagikan apa yang ia punya kepada mereka yang tidak memiliki. Tidak ada yang menyuruhnya, tidak ada pula yang mengajarinya melakukan itu. Ia hanya mengikuti isi hatinya. Lukas mengasihi dengan cara yang sederhana tapi tulus. Kisah ini langsung menyentuh hati saya. Terbayang betapa polos dan murninya kasih sayang seorang anak yang oleh banyak orang dianggap tidak normal. Padahal justru dari dia kita bisa belajar tentang kepedulian yang tulus, yang mungkin jarang kita temui di tengah masyarakat yang sibuk mengejar status, kesuksesan, dan pengakuan. Tuhan tidak pernah salah menciptakan seseorang. Dia tidak membuat manusia secara massal seperti pabrik mencetak barang. Setiap orang adalah ciptaan yang unik, istimewa, dan limited edition. Tidak ada yang persis sama. Kita dibentuk menurut rancangannya dengan tujuan khusus yang hanya kita yang bisa menggenapinya. Wih, kerennya. Masalahnya kita lebih sering percaya pada standar dunia daripada rancangan Tuhan. Dunia punya definisi sendiri tentang apa itu berhasil, layak, penting, bahkan dalam tanda kutip normal. Lalu tanpa sadar kita mulai menuntut orang-orang di sekitar kita untuk mengikuti pola itu. Kita ingin anak-anak bertindak sesuai harapan kita. Pasangan harus cocok dengan standar kita. Bahkan teman sepelayanan pun kita ukur dengan ukuran pribadi. Begitu seseorang bertindak berbeda, kita mudah curiga, menilai, atau bahkan menghindar. Kita lupa bahwa kasih sejati tidak bersyarat. Kasih yang dari Tuhan tidak memandang rupa, tapi memperhitungkan kekurangan dan tidak tergantung pada performa. Perbedaan kita bukanlah sesuatu yang sekedar harus ditoleransi. Itu sesuatu yang patut dirayakan. Quote dari William Sloane Coffin. Bayangkan jika semua orang berpikir dan bertindak sama, dunia ini akan terasa datar, membosankan, dan tanpa warna. Justru karena ada perbedaan, dunia menjadi lebih kaya. Kita butuh orang-orang seperti Lukas yang tidak dibentuk oleh tekanan sosial, tetapi berani mengikuti suara hatinya. Saat Lukas diberi ruang untuk menjadi dirinya sendiri,
maka kasih Tuhan mengalir melalui tindakannya. Ia tidak berpikir panjang soal status sosial, citra diri, atau balasan. Ia hanya membagikan yang ia punya dengan hati tulus. Dan ironisnya, anak-anak miskin yang menerima boneka dari Lukas itu seringkali justru diabaikan oleh orang-orang yang mengaku dirinya normal, yang merasa lebih tahu, lebih penting, lebih sibuk. Mungkin ini saatnya kita berhenti sejenak dan merenung. Jangan-jangan kita yang terlalu sibuk membenahi orang lain, menuntut perubahan, atau mengajarkan nilai-nilai sampai lupa menghidupi kasih yang paling dasar, peka terhadap kebutuhan sesama. Seringkali Tuhan memakai orang yang menurut dunia tidak penting untuk menyampaikan pesan kasih-Nya. Lukas adalah salah satu contohnya. Lewat tindakannya, kita diingatkan bahwa kasih sejati itu nyata. Tidak selalu rapi, tidak harus masuk akal, dan tidak perlu diumumkan. Tapi justru karena itulah kasih itu murni. Apa yang kita anggap sebagai kelemahan bisa jadi adalah saluran Tuhan untuk mengalirkan kasih-Nya. Lukas mungkin tidak bisa menyampaikan isi hatinya seperti anak lain, tetapi ia mendengarkan suara kasih di dalam dirinya lalu bertindak. Tuhan tidak melihat seperti manusia melihat. Manusia memandang penampilan luar, tetapi Tuhan melihat hati. Dan hati Lukas begitu menyerupai hatinya. Maukah kita belajar dari Lukas? Bukan hanya belajar memberi, tetapi belajar untuk tidak menghakimi. Belajar membuka ruang bagi perbedaan. Belajar memberi tempat bagi orang lain menjadi versi terbaik dari dirinya, bukan salinan dari kita. Karena kasih sejati bukan tentang menjadikan orang lain seperti kita, tetapi menerima mereka sebagaimana Tuhan menciptakan mereka. Jika Lukas bisa melakukannya, mengapa kita tidak? Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.